kembali lagi di Aji PASN Jabar. Ikut bicara. Memenangkan PNS berprestasi kategori inspiratif. 32 tahun mengabdi di Satpol PP, bekerja penanganan orang dengan gangguan jiwa. Karena mereka juga manusia, saya punya inspiratif untuk memandikan, membersihkan mereka gitu. Selama ini dengan pendekatan gitu, alhamdulillah mereka nyambung. Sampai saya ikut ngolong, ikut tidur di bawah gitu. Dengar rayuan gombal saya, nurut bisa pulang. Saya jemput ke sana, udah megang pisau aja teh. Sampai saya udah langsung lagi ditanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Aji PASN Jabar. Ikut bicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, jauh-jauh dari Kuningan. Selamat pagi Pak Yoyon. Pagi juga Teteh. Oke, ini adalah Akang Teteh, ini Pak Yoyon Suryono. Beliau adalah Pol PP terampil dari Kabupaten Kuningan ya Pak ya? Iya, Dari betul. Satpol PP Kabupaten Kuningan. Pak Yoyon ini Akang Teteh di bulan lalu dia ada memenangkan, alhamdulillah Pak ya, memenangkan PNS berprestasi kategori inspiratif. Betul. Sebagaimana diketahui Akang Teteh, inspiratif ini adalah penghargaan Pak ya untuk yang menilai orangnya gitu, bukan dari inovasinya tapi dari orang tersebut. Dari apa yang Bapak selama ini pekerjakan, Bapak selama ini berikan untuk masyarakat khususnya Kuningan dan luasnya Jawa Barat. Wah, selamat datang Pak Yoyon di Aji. Alhamdulillah Pak Yoyon. Hari ini gimana? Bapak perkenalkan diri dulu dong ke Bapak, ke teman-teman di Akang Teteh Aji ini. Perkenalkan, nama saya Yoyon Suryono, dinas di Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan jabatan fungsional terampil. Oke, Pak Yoyon ini Akang Teteh, coba Bapak udah berapa lama Pak di Satpol PP? Dari tahun 92 saya di Satpol PP. Alhamdulillah tidak pindah-pindah ke dinas lain karena saya sudah menjiwai Satpol PP, sudah mencintai Satpol PP. Alhamdulillah. Nggak kurang inspiratif gimana coba Akang Teteh 32 tahun mengabdi di Satpol PP, bekerja yang kalau bisa kita lihat nih dari seragamnya jadi ketahuan ya Akang Teteh ya. Kalau pekerjaannya pekerjaan berat, pekerjaan yang istilahnya yang dekat resiko. dengan bahaya, betul. Oke, Pak, ini kita ngobrolin soal ini Pak. Karya peserta Bapak adalah penanganan orang dengan gangguan jiwa atau sebutnya ODGJ apa ya, melalui pendekatan humanis. Itu tuh kayak gimana sih Pak? Nggak kebayang. Iya. Ya awalnya karena saling lempar atau saling buang antar daerah, antar kabupaten. Saya merasa kasihan karena mereka juga manusia. Setelah punya inspiratif seperti itu, saya punya inspiratif untuk memandikan, membersihkan mereka gitu. Dari potong rambut, dimandikan, kasih makan. Setelah itu saya bawa ke Disdukcapil untuk iris mata untuk mengetahui alamatnya. Setelah itu diserahkan ke Dinsos, atau ke Dinsos dulu baru dibawa ke Disdukcapil. Alhamdulillah dinas terkait mendukung inspiratif saya, malah dijadikan program untuk Disdukcapil Kuningan sebagai program si kuda cepat. Wow, apa gitu. tuh? Sistem kunjungi, datangi, cetak di tempat. Karena saya saking seringnya membawa ODGJ untuk bikin KTP ke Disdukcapil, jadi alhamdulillah dibikin program sama Disdukcapil. Oh, jadi mereka yang ngedatangin. Betul. Oke. Alhamdulillah. Mereka yang mendatangin ke tempat-tempat DGJ, ke perumahan atau di desa untuk mencetak foto mereka. Pendataan. Oh, jadi mereka tuh jadi punya KTP gitu Pak? Punya, alhamdulillah. Untuk yang wilayah ODGJ yang ada di Kuningan yang belum punya KTP, saya bantu untuk bikin KTP-nya. Malah untuk yang belum punya BPJS juga saya usahakan bikinkan KTP BPJS-nya. Wah, serius Pak kayak gitu? Alhamdulillah sudah 9 orang yang
BPJS-nya udah keluar, udah dibantu sama saya. Jadi mereka juga dapat pelayanan kesehatan ya Pak ya? Harus, karena itu tanggung jawab pemerintah juga. Asli Pak, nggak kepikiran saya. Betul. Karena tanggung jawab pemerintah, terutama lingkungan, keluarga, lingkungan, dan pemerintahan desa setempat untuk memperhatikan ODGJ tersebut. Nah, saya menyebut sekarang bukan ODGJ, sahabat jiwa. Oke. Gitu. Ini istilah dari Satpol PP Kuningan? Bukan, saya tergabung di Himatera. Himatera, oke. Iya. Sahabat jiwa. Sahabat jiwa. Oh, aduh. Alhamdulillah saya juga tergabung di relawan ODGJ Ciayu Majakuning. Mereka menyupport saya, terus di RPMK Relawan Peduli Masyarakat Kuningan menyupport saya juga. Saya di RPMK itu sebagai pembina, di Relawan Ciayu Majakuning saya sebagai Korlap Kabupaten Kuningan. Jadi kolaborasi. Masuk lagi saya di Himatera cabang Kuningan. Alhamdulillah dah banyak yang telepon ke saya untuk membawa ke Himatera. Dengan biaya hanya 1,5 juta perawatan sampai full, sampai tuntas. Kalau keluarga sudah tidak mau menerima lagi mereka di yayasan tersebut, di Himatera tersebut, sampai diberdayakan untuk di sana, dikaryakan. Usaha jualan, gawe bangunan gitu. Jadi memang bisa jadi mereka itu mandiri ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Pak, saya mau nanya dulu, Himatera itu singkatan? Nama yayasannya aja. Nama yayasan. Rumah Solusi Himatera Indonesia. Oh, kirain teh Himatera himpunan gitu enggak ya? Bukan. Memang Himatera ini yayasan yang konsentrasinya di penanganan ODGJ ini. Iya. Dari mulai tadi diterima, terus kemudian mereka diurus, sampai mereka memang bisa diberdayakan. Bisa diberdayakan di sana kalau keluarganya sudah tidak mau menerima. Oke. Kalau yayasan Himatera ini per kabupaten kota gitu atau tadi Ciayu Majakuning gitu? Se-Indonesia. Se-Indonesia ada. Iya. Oh, wow. Ditampung di Pangandaran. Oh, memang di sana senternya ya Pak? Iya, senternya di sana. Terutama untuk yang BPJS-nya apa bisa dipindahkan ke sana barangkali sakit atau apa. Pak, kalau Himatera teh berarti kan yayasan, berarti ada pengurus yayasannya. Ada. Hebat banget, berarti mereka Kang tuh Dede. sumber dananya dari mana Pak? Ya, itu cuman bayar 1,5 juta. Tapi kan kecil banget ya, hebat. Alhamdulillah banyak penyokong dana di sana. Alhamdulillah si sahabat jiwa pakaian juga wajib pakaian muslim. Gitu. Seperti laki-laki pakai baju koko, perempuan gamis, gitu. Dipisahkan. Oh iya. Iya, karena kalau kebanyakan di jalanan pakaiannya kebuka ya Pak. Iya betul. Tapi ini memang mereka dimanusiakan dan diurus dengan baik. Alhamdulillah. Hebat pisan, itu udah pahalanya banyak banget nolongin orang sebegitunya gitu. Oh, baru tahu Pak ada Himatera, hebat. Keren banget orang-orang yang memang concern di bidang ini. Karena kalau bisa dibilang sih ODGJ ini kan Pak, orang-orang yang istilahnya apa ya, terpinggirkan gitu. Kadang-kadang mungkin adanya mereka dan gak adanya mereka kan bisa pura-pura gak lihat gitu. Betul. Tapi dengan hati yang ikhlas gitu, luar biasa Bapak concern untuk mengurus mereka. Alhamdulillah. Oke, berarti pendekatan humanis ini memang artinya kalau orang bilang Satpol PP biasanya pakai kekerasan gitu, ini mah enggak Kang Teteh. Alhamdulillah saya enggak pakai kekerasan. Ya dengan cara membujuk mereka yang galak dengan rokok atau kopi, alhamdulillah nurut. Dengan bahasa kita yang lemah lembut gitu, alhamdulillah. Gitu. Bahkan pada saat sesi wawancara PNS berprestasi ini, Kang Teteh, Pak Yoyon ini sudah punya semacam kitnya gitu ya Pak ya, di motor Bapak udah siap sedia, ada pisau cukur. Betul. Gitu Pak, apalagi Pak? Pisau cukur, sabun mandi, sampai baju bekas layak pakai ada, sampo, gunting kuku ya, gunting kuku ada. Itu sampai sudah siap sedia saking menjiwainya. Karena kadang kalau berangkat ke kantor saya suka nemuin ada yang nggak pakai celana gitu, laki-laki gitu, ada yang nggak pakai celana. Kalau perempuan, saya kebetulan ada tim dari relawan juga
eh, untuk memandikannya gitu. Iya, Saya kerjasama dengan PSM. Itu tuh LSM, PSM ini PSM, komunitas. pekerja sosial masyarakat. Oh, oke benar. Kirain itu ada yang lain lagi. Wah, Oh, bekerja sama sama mereka juga. iya. Oke betul, karena nggak cukup satu orang Pak, nggak cukup satu orang pasti banyak Enggak. ya. Alhamdulillah. Jadi dengan PSM alhamdulillah bisa menyambung keluar daerah deh. Menyambung keluar daerah, misalkan dari Brebes, dari Tegal, dari mana, kan ikatan PSM tuh seluruh Indonesia ada gitu. Jadi cepat menyambungkannya. Oh jadi karena kan mereka jalan ya Pak ya, bisa Iya. jadi mungkin mereka ini warga orang lain Betul. gitu, jadi butuh networking dari Iya. kota lain juga. Kota lain juga. Ya karena kalau misalnya bisa dibilang Pak, orang ODGJ atau sahabat jiwa ini mereka tuh kuat banget jalan kaki. Betul. Bisa jadi misalnya kita ketemu di sini siang tuh udah beda lagi, ketemu lagi di sini kita mah Betul. naik motor, mereka mah jalan kaki. Betul. Saya ketemu aja waktu itu di Cirebon malam apa ya, lupa lagi. Tahu-tahu udah ada di Cilimus Betul. perempuan. Oh. Nah setelah saya urus, saya ajak ngobrol itu perempuan, ajak ngobrol masih nyambung, Oh. tapi ngomongnya kayak burung gitu. Kenapa? Cepet banget. Oh, Cepet banget. Nah, ngobrolnya udah gitu. Dari bahasa, dari apa saya pelajari, ternyata orang Brebes. Alhamdulillah saya kontak Dinsos Brebes, alhamdulillah nyambung sampai dijemput pihak keluarga ke Dinsos Kuningan. Saya titipan dulu di Dinsos Kuningan. Oh, ini jauh di Brebes. Iya, jalan kaki. Oke. Itu tuh kabur katanya. Kabur. Berarti kaburnya dari Dinsos atau dari keluarga Pak? Dari keluarga. Oke. Mereka itu tuh dalam pencarian keluarga. Alhamdulillah bisa Alhamdulillah. kembali lagi ke keluarganya. Seperti itu. Tuh. Banyak Pak ODGJ yang memang sebenarnya tidak terlantar, justru mereka punya keluarga. Banyak yang keluarga, yang punya keluarga gitu. Ada yang ibunya yang kabur, ODGJ yang stres apa gitu. Anaknya lagi mencari. Alhamdulillah setelah dicek, diiris mata, ketemu dengan pihak keluarganya, dijemput sama pihak keluarganya. Alhamdulillah. Gitu. Pak, selama menangani ODGJ ini nggak takut Pak? Alhamdulillah enggak. Karena kan kalau misalnya kita lihat kejadian kemarin yang di berita Pak, ada ODGJ yang memang katanya menjembelih gitu ya sahabatnya. Aku kan jadi berpikir ke bahwa mereka tuh bisa melakukan apa aja. Betul. Seperti kejadian kemarin di Kuningan juga ada. Di Cipakem yang membunuh ibunya. Oke. Tapi belum pernah ditangani sama saya, belum. Itu belum ada laporan ke Dumas Satpol PP. Jadi alhamdulillah belum pernah nangani. Terus kemarin dari tim PSM Kuningan ke desa tersebut untuk koordinasi untuk dibawa ke Himatera, tapi udah sama keluarganya dibawa ke rumah sakit. Jadi selama ini nggak takut Pak? Yang ada di dalam benak Bapak tuh niatnya apa gitu? Alhamdulillah. Bisa nggak takut? Alhamdulillah nggak takut, karena saya niat pengen mereka sembuh, pengen mereka sehat kembali lagi ke masyarakat seperti biasa. Jadi jangan dikucilkan mereka itu. Betul. Karena mereka juga manusia ciptaan Allah gitu. Jadi ada tekad pengen mereka kembali normal. Kembali normal. Ih penasaran Pak, ada tapi ODGJ yang kemudian kembali normal. Alhamdulillah, waktu saya sebelum ikut ajang ini, pas mau visitasi lapangan kalau nggak salah, menikah perempuan cantik. Alhamdulillah udah menikah, dapat berapa bulan kemarin lah sebelum ajang ini. Itu yang awalnya ditemukan Bapak diurus kemudian laporan keluarganya, minta bantuan. Alhamdulillah setelah saya bawa rutin ke rumah sakit, terus dibawa terapi, alhamdulillah nyambung sampai sehatnya. Gitu. Waduh, saya sampai sedih benar pas dengar menikah, apa keluarganya sampai tiap ketemu di jalan ngerangkul saya, alhamdulillah. Gitu. Iya mungkin sebagai keluarga juga kebayang kalau dulu nggak ditolong udah kayak gimana sekarang gitu ya. Udah jalan-jalan terus deh. Perempuan cantik lagi gitu. Biasanya kalau orang dulu misalnya terganggu jiwanya
mereka tuh karena punya pengalaman yang shock gitu Pak atau gimana? Punya ya? pengalaman yang shock. Terus kadang ada dari gen, bawaan, ada faktor dari lingkungan, terus ada yang ngilmu tanpa guru. Kebetrik cina bahasa itu Nabi mah. Iya. Terus Ngilmu Pak? tanpa guru. Nah, yang paling berat itu yang nangani yang ngilmu tanpa guru itu teh. Karena mereka sering berontak. Betul. Gitu. ODGJ rumahan, OR lah istilahnya gitu. ODGJ rumahan, kalau OJ ODGJ jalanan gitu. Bahasanya. OR tuh berarti yang masih tinggal di rumah keluarganya. Iya, masih tinggal keluarganya gitu. Kalau yang jalanan itu kadang-kadang kiriman dari luar. Kebetulan Kuningan banyak toangan lah istilahnya. Tempat yang sempit, jalan yang sepi. Jadi tempat pembuangan di situ. Oh, ada juga yang ngebuang? Ada. Bukan karena mereka jalan sendiri dan di situ. Bukan, di drop pakai mobil. Jangan plat nomor ditutup gitu teh. Sedih. Pasti. Banyak yang laporan ke saya. Saya waktu itu nangani yang ya Allah Rabbi, bulan kesuciannya. Yang sakit keras di perbatasan Desa Sampora hari Sabtu, ingat saya itu. Jam 10 pagi ada yang nelpon ke saya, terus Ibu Kasih nelpon ke saya dari Dumas itu. Saya langsung turun ke lapangan. Orang dalam keadaan sakit. Tangan udah penuh belatung karena dia punya penyakit diabetes. Kaki udah buntung, telapak kaki sama udah baunya sangat menyengat sekali. Alhamdulillah saya urus, bawa ke rumah sakit dari ya untuk menyelamatkan nyawa dulu lah. Saya bawa ke rumah sakit, pertolongan pertama ke rumah sakit terdekat. Setelah itu langsung ke rumah sakit daerah. Alhamdulillah ya almarhum tidak meninggal di tempat yang kotor, meninggal di tempat yang layak. Pas hari Jumat, meninggalnya pas waktu sholat Jumat. Alhamdulillah. Berarti meninggal di rumah sakit Pak. Betul. Dalam penanganan, dalam perawatan. Iya, alhamdulillah. Tadi saya juga sempat dilihatin foto sama Bapak ini bahwa laki-laki istilahnya ya, sudah bukan lagi muda tapi memang sudah tua. Terus sudah terjadi pembusukan ya Pak di organ tubuhnya. Iya, sudah terjadi pembusukan. Dan misalnya tim Pol PP mendapatkan laporan dari warga Pak ya. Kalau misal berarti dia mengalami diabetes dan kita nggak tahu ya Pak ya, misalnya dia diabetesnya udah dari kapan gitu. Iya, nggak tahu. Karena saya waktu itu jam 10 laporan tuh saya beres-beres sampai jam 11 malam ngurus. Alas ya, eta mah betul. 12 sampai masuk ruangan saya. Sampai masuk ruangan, sampai pendaftaran, sampai apa saya yang ngedaftarinnya. Gitu. Iya Bapak, sulit banget ya. Iya. Bekerja. Alhamdulillah tapi dibawa enjoy gitu. Maksudnya kadang-kadang kita bawa keluarga sendiri aja melalui proses panjang pengobatan gitu kan suka repot, kesel. Apalagi itu batur gitu. Alhamdulillah teh. Hebat pisan Bapak. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah kalau misalnya biasanya Pak kalau kayak gitu saya penasaran kayak Bapak tuh yang di pikiran Bapak apa sih? Mungkin hari Sabtu orang mah mendingan sama keluarga gitu. Tapi bisa ngelakuin hal itu yang di dalam pikiran Bapak tuh apa? Ya karena ingin membantu mereka aja teh. Karena ingin membantu mereka. Ya alhamdulillah keluarga juga mendukung gitu. Malah istri sih bilang kalau pensiun pengen ikut katanya. Kalau operasi di jalanan gitu mau ikut, ayo tuh. Anak juga alhamdulillah mensupport semua keluarga. Istri kerja Pak? Enggak, ibu rumah tangga. Ya nanti Bapak ini bocoran yang katanya 3 tahun lagi pensiun 3 tahun ya? lagi ya. Pak, kalau udah 3 tahun ini gimana nih? Ada yang menggantikan nggak sosok Bapak? Saya lagi mendidik lah istilahnya, regenerasi buat pengganti saya di Satpol PP. Itu insya Allah ada yang mau, mudah-mudahan ada yang mau. Tapi 1-2 orang insya Allah ada yang mau regenerasi buat saya nanti kalau udah pensiun.
Karena gimana Pak kalau ODGJ ini kan sebenarnya tidak bisa dikerasin ya Pak ya? Tidak. Karena mereka tuh tenaganya kuat Betul. pisan. Betul. Tapi kita jangan kalah gos sama mereka. Mereka galak, kita lebih galak. Tapi dengan bahasa aja. Jangan dengan kekerasan gitu teh. Misalnya gimana nih Pak? Kita dengan apa? Dengan rayuan, dengan kopi, dengan rokok gitu. Ayo mas kita ngopi, ayo nih rokok gitu. Gitu. Karena aku kebayangnya kalau jadi mereka sudah terbiasa untuk mendapat penolakan dari orang lain ya Pak ya. Betul. Diusir gitu. Betul. Tapi alhamdulillah selama ini dengan pendekatan gitu, alhamdulillah mereka nyambung. Oh diajak ngobrol tuh sebenarnya mereka nyambung Pak? Betul. Ditanya alamat, ada beberapa ya yang tanya alamat saya dari mana, dari Cirebon, dari mana. Alhamdulillah nyambung mereka. Kalau kita halus dengan diajak ngopi, diajak ngerokok gitu. Gitu. Dan kalau Akang Teteh lihat di medsosnya Pol PP Kuningan ini, Bapak ini sering kalau orang lain misalnya posisi ODGJ atau sahabat jiwa ini duduk, Bapak selalu duduk dengan sama rata gitu. Iya. Nah kalau saya merhatiin kayak gitu, mungkin orang-orang kayak berdiri dan ngejauh gitu. Tapi kalau Bapak emang memposisikan diri sebagai sahabat mereka. Iya. Mungkin itu ya Pak ya, jadi yang bikin mereka mau berteman. Siapa yang tiba-tiba orang asing mau guntingin rambutnya gitu misalnya kan? Betul. Makanya waktu itu ada yang dipotong rambut sama saya. Oh lah, dipotong harudang gitu. Ya udah sok dipotong ya anyanya gitu. Alhamdulillah nurut, langsung dikeramasin, langsung langsung mandi, salin gitu. Saya waktu pas lagi saya posisi di rumah sakit bawa anak kontrol, ada Dumas, langsung saya merapat ke kecamatan, kebetulan di wilayah kecamatan. ODGJ tersebut atau sahabat jiwa tersebut ngumpet di kolong mobil. Saya evakuasi sampai 2 jam. Itu dia ngapain Pak di kolong mobil? Bilangnya lagi ngebengkel. Nah udah gitu. Tapi mobil orang lain berarti kan? Mobil ibu camat, kebetulan mobil dinas. Oke. Terus tuh sampai hampir 2 jam saya evakuasi itu. Itu ngolona kumaha Bapak? Eta keluar dari mobil. Susah. Ya kalau nggak pakai trik nggak bakalan bisa keluar. Tapi alhamdulillah pakai trik bisa keluar. Coba triknya dibocorin. Ya dengan rayuan gitu. Dari tangan kaki itu ngebelit ke mesin deh. Kaki ngebelit ke gardan. Betul. Karena makin ditarik kayaknya dia makin kenceng kan? Iya makin kenceng. Ya alhamdulillah bisa keluar. Sampai saya ikut ngolong, ikut tidur di bawah gitu. Alhamdulillah. Ada aku lihat videonya di medsos ada. Lucu itu benar. Yang nangani yang itu. Nuju ngebengkel gitu. Kebayang sih. Jadi Akang Teteh mulai sekarang mau lihat kalau mau ngeluarin mobil lihat dulu bawahnya. Pas dia keluar, asa kenal dia ke si bapak ini mah ke saya tuh gitu. Terus kenal di mana? Ketemu juga baru saya tuh gitu. Pas ditanya masih orang Kuningan dia gitu, alhamdulillah. Saya antar ke pihak keluarganya, ya edukasi ke pihak keluarganya untuk berobat rutin gitu. Terus ke desa juga supaya memperhatikan. Saya langsung telepon petugas Keswa di kecamatan tersebut. Alhamdulillah langsung merapat dari petugas Keswanya. Alhamdulillah langsung merapat gitu. Ya udah kolaborasi lah sama Keswa yang ada di puskes di Kuningan. Ada kolaborasi. Jadi kalau ada bapak telepon, ini ada pasien saya tuh gitu. Alhamdulillah nyamper. Tapi orang-orangnya juga kerja sama Bapak fast respon karena bapaknya juga fast respon sama orang lain. Betul. Ini aku nggak tahu kalau percaya sebelum kita tapping yang Bapak kemarin sibuk aja banget. Hari Jumat ada pasien bumil dengan gangguan jiwa. Dia nggak mau pulang dari rumah sakit, pengen di rumah sakit aja teh. Baru hamil 8 bulan, dia nggak mau pulang. Dirayu di apa dari mulai hari Senin kata Bu Bidannya tuh dia nggak mau pulang. Udah berapa hari di situ berarti? Itu udah 1 minggu lebih. Oke. Nah udah 1 minggu lebih pas hari Jumat telepon ke saya dari puskes belakang kantor.
lingkungan situ, Pak minta bantuan, ini ada bumil dengan gangguan jiwa nggak mau pulang gitu. Ya udah Bu, jam berapa? Jam 10-an aja kan habis Jumat, sayanya mau berangkat ke Bandung. Ya udah, alhamdulillah dengan rayuan gombal saya nurut bisa pulang. Astagfirullah pisan. Dengan Hati-hati. dielus-elus gitu. Dengan Bapak kalau yang kayak gitu hamilnya ada orangnya atau nggak ada? Apa suaminya. pasangannya gitu? Dengar-dengar sih yang hamil ini mah nggak ada katanya. Oh, iya. Yang 4 sih ada. Ada. Betul, karena kadang-kadang di jalan juga suka lihat ya Pak ya, perempuan Betul. dan lagi mengandung gitu. Gue pikir kayak kan mereka nggak ada suaminya gitu. Tapi memang pas baca-baca lagi ada yang Memanfaatkan. Orang gila juga itu yang memanfaatkan. Lebih gila dari Lebih orang gila. Iya betul. Betul teh. Ya waktu kemarin yang saya tangani yang orang Nganjuk Jawa Timur di wilayah Kecamatan Pasawahan, alhamdulillah udah mau sempat diperkosa. Udah sempat mau diperkosa, terus laporan ke saya jemput ke sana, udah megang pisau aja teh. Dia si juga takut pasti. Takutnya Bapak ngelakuin hal yang sama gitu kan, tahanan diri. Ya alhamdulillah dengan dirayu di ini si pisaunya bisa diambil, terus saya guntingin kukunya apa, terus mandi sendiri aja ya, saya tuh. Dia gagu kayaknya tuh udah gak bisa ngomong. Saya serahin ke Dinsos, diiris mata dulu, kebetulan dapat alamatnya orang Nganjuk Jawa Timur. Gitu. Tapi dibawa ke Yayasan Mentari Hati kalau nggak salah, Kang Dadang, yang nggak ada identitas seperti itu. Gitu. Berarti kalau alurnya penanganan ini Pak dijemput atas laporan, kemudian misalnya kalau ada penanganan khusus harus dirayu dulu dan lain-lain, dibujuk bisa gitu. Betul. Terus kemudian diteruskan ke Dinsos, ada yang diteruskan ke keluarga. Betul. Dan terutama keluarga juga diberikan tadi ya sosialisasi pentingnya berobat. Iya, gitu. Betul. Semoga mereka memang kalau bisa, mudah-mudahan bisa jadi normal kembali gitu kan. Karena kalau dibiarin bisa dibilang kasarnya Pak jadi beban keluarga ya, jadi kayak harus dilihat, harus dipantau terus. Gitu. Kadang keluarga mereka tuh malu punya keluarga ODGJ gitu, pokoknya ada yang dikurung, beberapa ada yang dipasung, ada yang dipasung. Alhamdulillah yang dipasung di Kuningan waktu udah setahun kemarin saya bawa ke rumah sakit, alhamdulillah sehat, dia udah kembali lagi ke Kediri di Jawa Timur untuk meneruskan ininya menyantren. Gitu. Alhamdulillah udah kembali, diantar sama relawan ke sananya juga dari RPMK. Nah kemarin ada yang dari Karawang diantar sama dari relawan Ciayu Baja Kuning ke pihak keluarganya. Alhamdulillah saya kalau yang dekat karena saya tugas, yang dekat ke Majalengka saya anterin gitu. Gitu. Ya Allah, keren banget Bapak. Seru. Terus Pak paling jadi banyak banget ya pengalamannya. Terus ada nggak Pak suka dan dukanya? Tadi sukanya ada ya, ada yang sampai normal, ada yang sampai menikah. Kalau dukanya Pak, pengalaman yang paling menurut Bapak kayak ya ampun sedih banget menangani sahabat jiwa ini. Ya waktu orang terlantar itu. Yang tadi meninggal 4 hari. Iya. Setelah. Sedih banget saya itu. Nah itu. Dukanya ya kalau menangani yang susah harus menguras tenaga dulu. Nah itu dukanya. Kadang ada yang berontak apa gitu. Seperti itu. Bahkan orang tadi cerita Pak Yoyon, kalau misalnya ada juga sempat yang sahabat jiwa yang memang tenaganya gede banget. Iya betul. Sampai apa Pak tadi teh pintu bisa kebuka. Pintu ya alhamdulillah, tapi nurut. Alhamdulillah ketemu saya mah nurut. Udah almarhum saya juga nggak tahu almarhum karena sakit katanya. Dibawa ke mana itu tuh? Kurang tahu. Udah tahu udah meninggal, saya tahu tuh udah meninggal katanya, sakit. Terus yang orang terlantar lagi di kantor, alhamdulillah
meninggal di tempat yang layak lah di kota. Betul. Saya bawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit itu udah batuk-batuk darah. Alhamdulillah. Ya meninggalnya di tempat yang layak, bukan meninggal. Alhamdulillah bukan karena mereka meninggal, bukan. Meninggalnya di tempat yang layak, itu nggak di jalanan. Gitu. Luar biasa. Minimal kita udah melakukan sesuatu ya, Pak, Betul. ya, buat mereka. Betul. Terus Pak, ini seru kan, Bapak ini kan pertama kali ya ikutan seleksi PNS berprestasi. Saya ketika baca profil Bapak hebat banget karena memang fungsional dari terampil, terus kemudian maju gitu kan. Kalau lihat peserta-peserta lain betul, ada yang dokter, saya ada yang ini, tapi hebat pisan Pak. Ini pertama kali. Dulu perjalanannya kayak gimana Pak? Bisa diusulkan menjadi PNS berprestasi? Perjalanannya lucu. Saya tuh tadinya gini, pas waktu BIMTEK di BKPSDM, Ibu Kabid, Bayan nanti ikut lomba ASN berprestasi. Enggak Bu gitu. Enggak, harus ikut katanya. Harus ikut katanya. Terus saya ngobrol di kantor, udah deh ribet katanya gitu. Iya, persyaratannya ribet. Iya, terus ya udah adem-adem aja saya tuh. Pas dapat 2 minggu kemudian ada surat panggilan sosialisasi ke BKPSDM. Alhamdulillah udah ada panggilan itu, saya didukung sama Pak Sekdis, sama Pak Kasat, Pak Sekdis, Pak Kabid, Bu Kasi mendukung, sampai saya diantar, paling banyak yang antar saya waktu itu. Iya. Ke BKPSDM. Ya alhamdulillah dari BKPSDM memfasilitasi saya, fasilitator saya lah istilahnya gitu. Terus di kantor juga ada rekan-rekan yang membantu saya, alhamdulillah gitu. Tapi kebayang karena Bapak ini kan pekerja lapangan banget Pak. Betul. Ketika ngikutan kayak gini kan administratif banget. Alhamdulillah ya Pak, didukung sama teman-teman di BKPSDM, di kantor juga. Pimpinan yang mendukung. Pimpinan mendukung. Kemarin gimana Pak perasaannya? Langsung dipanggil juara 1. Aduh, terharu banget bener. Terharu banget saya. Gak nyangka saya yang pekerja lapangan gitu, yang di lapangan bisa bersaing dengan orang-orang yang S1 gitu. S2 kadang ada yang S3 gitu teh. Saya juga menangkap bahwa sederhana banget Pak Yayon ini ya, misalnya gitu. Kalau bisa dibilang ya kita mah cuman kerja aja, misalnya kita perasaannya cuman gitu aja. Betul. Tapi ternyata diapresiasi banget ya. Betul, sama alhamdulillah. Sebenarnya tim penguji juga, tim penilai juga memang ketika dengar cerita Bapak mereka kayak sedih gitu. Ada orang kayak gini, Ya waktu pemaparan, waktu wawancara, alhamdulillah itu teh. Iya, kita juga dapat message dari tim penilai. Ini ada orang kayak gini, sosok inspiratif. Memang setelah banyak peserta yang saya simak gitu Pak, ada yang memang perjalanan ngajar misalnya dari 2 jam setiap hari itu memang pada keren-keren banget. Wih. Nah Pak, kalau misalnya kemarin tuh ada persiapan khusus nggak Pak ikutan PNS berprestasi? Wah, ada sih, biasa-biasa aja. Tapi sempet stres itu. Stresnya kenapa Pak? Ya stresnya, berpikir saya hanya lulusan SMA kok ikutan kayak gini, terus orang lapangan gitu. Jadi stres juga saya. Tapi di Kuningan juga ada kan ya Pak ajang yang sama ya, PNS berprestasi? Ada. Pemkot itu nggak ikutan? Ya itu kan udah dipilih langsung sama iya. BKPSDM yang 10 orang itu. Gitu. Jadi udah ditunjuk langsung sama BKPSDM. Kita tidak ikut tidak mendaftarkan diri gitu teh. Nggak apply. Iya. Ditunjuk ya, mau dipilih. Sama tim dari BKPSDM. Oke, tapi emang nggak salah sih. Jadi kayak ternyata bener bagus gitu. Ya, alhamdulillah. Langsung di tahap ini Pak, langsung sejabaran gitu dan satu teh gitu. Terus kemarin Pak kan ada beberapa tahap ya seleksi dari mulai pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian ada ini wawancara, kemudian ada visitasi Pak, banyak banget tahapannya. Sampai yang terakhir ada adu gagasan juga. Oke. Tahap apa yang paling menurut Bapak paling menantang, paling susah?
tahap adu gagasan. Kenapa tuh? Kalau nggak saya tahu ke tahap adu gagasan itu 5 tertinggi apa ya? Iya. Oke. Apa yang 6 terjadi? tertinggi. 6 tertinggi. Iya. Yang bikin stres tuh. Aduh, tahap adu gagasan. Ya waktu pemaparan juga, tapi nggak sebegitu inilah pemaparan sama wawancara. Yang bikin stres mah ya waktu adu gagasan itu di depan Pak Sekda Jabar. Ceritain Pak, adu gagasan tuh kayak gimana? Saya kan juga nggak ada di ruangan. Gak ada. Aduh, pokoknya setiap pertanyaan yang bukan untuk kita juga kita harus bisa menjawab. Misalnya pertanyaan apa? Ya pertanyaan untuk dinas lain kita harus bisa menjawab, bisa menjabarkan gitu. Padahal kacamatanya kacamata Satpol PP gitu ya? Iya. Terus untuk pertanyaan yang orang lain juga kita harus bisa menjabarkan. Jadi alhamdulillah bisa menjawab juga gitu. Nah, kalau pertanyaan adu gagasan tuh kayak gimana sih Pak biasanya? Ya menyangkut inspirasi kita aja. Oh, oke. Gitu. Inspirasi kita udah dipakai sama siapa gitu. Udah menular kemana katanya gitu. Alhamdulillah. Pertanyaan Pak Sekda yang paling berkesan sama Pak Sekda langsung lagi ditanyanya. Yang bikin stres itu. Halo Cina, Pak Herman tuh ya selama ini lihat di TV Cina. Di HP sekarang mau udah bisa nanya. Apa Pak pertanyaan Pak Sekda Pak yang paling diingat? Yang paling diingat itu kata Pak Sekda, berarti Pak Yoyon sok ngebuang ya ke Sumedang gitu. Ngebuang ODGJ. Iya. Itu pertanyaan yang inget aja saya itu ingat. Terus jawabannya kumaha Pak baru was ditanya gitu teh. Oh ya enggak Pak, sampai saya nyebut demi Allah saya mah gak ngebuang ke Sumedang gitu. Saya punya inspirasi seperti ini karena mereka manusia gitu. Oh benar ya gitu. Aduh ya Allah Robby gitu. Tegang banget bener teh itu. Apalagi ngelihat kompetitor-kompetitor yang iya, lain kan. betul. Kalau wawancara tuh berarti di depan tim penilai. Betul. Okay. Pemaparan 10 menit, wawancara 20 menit. Tapi saya waktu wawancara masih ada waktu 15 menit udah disuruh keluar. Itu udah disuruh keluar. Izin Prof kan masih ada waktu 10 menit, 15 menit saya tuh. Udah cukup katanya. Saya mau ngomong apa lagi, semua udah diwakili sama video, sama foto Pak Yoyon. Semua Pak Yoyon yang mengerjain gitu. Tuh. Cuman berarti 5 menit wawancara saya. Sampai tim pendamping dari BKPSDM saya kaget. Kok udah keluar? Kok udah keluar. Kata saya tuh saya diusir katanya. Diusir kenapa katanya. Gitu. Disi sudah terlalu dengan kata-kata terakhir, dengan kata-kata terakhir saya, jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan mana yang akan menolong kita di masa depan nanti. Gitu. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena kita takkan pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita di masa depan nanti. Benar. Atau langsung Pak juri juga speechless Pak, udah. Itu dengan kata-kata terakhir saya waktu pemaparan. Karena berada dalam ajaran Islam juga, ketika kita memang memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita juga dipermudah. Oh, sesuai Pak. Wah, alhamdulillah ya Pak. Jadi jangan-jangan prestasi atau hadiah dari semua ini juga memang dari apa yang dikerjakan, dari doa-doa orang yang Bapak tolong. Iya betul. Oke. Saya juga speechless, udahan nggak? Enggak. Ini seru banget. Nah, pas adu gagasan, terus kemudian wawancara juga, pasti pertama kalinya Pak untuk orang yang di lapangan harus ngobrolin, harus ngejawab pertanyaan. Betul. Gitu. Itu ada persiapan nggak Pak? Pasti kan deg-deg kan? Waktu pemaparan mah kita latihan dulu. Oh gitu, dilatih sama siapa? Sama teman-teman. Oke. Sama tim lah, tim di kantor. Terus fasilitator saya dari BKPSDM juga terus mendorong terus, yang namanya Pak Ari, alhamdulillah mendukung terus saya terus kasih motivasi terus untuk maju terus gitu, dari Bukabitnya siapa gitu, dari tim BKPSDM. Oke, ada latihan dulu, ada dukungan. Iya. Itu yang bikin video siapa Pak? Penasaran. Yang bikin video kebetulan kita di lapangan respect ya, kalau bikin video di lapangan
kan ada suara apa gitu, gitu karena langsung Udah pakai edit atau mah? nggak pakai edit langsung makanya, iya natural. Karena belum punya tim saya, karena saya niat kerja jadi Tapi jadi bagus, jadi memang orang apa ya istilahnya, jadi memang tulus gitu. Betul. Jadi nggak dibuat-buat. Dulu Pak, ketika kan aku menangkap bahwa Bapak ini sederhana ya Pak ya. Jadi kayak memang saya bisa ditangkap sama saya juga, memang ini orang beneran emang kerja gitu, bukan orang yang memang untuk mencari prestasi gitu, enggak sama sekali, enggak kelihatan Akang Teteh. Nah, sebenarnya untuk orang kayak Pak Yoyon, mungkin di teman-teman yang lain juga ngerasa kayak ya udah kerja aja saya mah gitu. Untuk orang yang kayak lempeng kayak gitu Pak ya, misalnya mau kerja aja. Sebenarnya motivasi ikut seleksi PNS berprestasi ini apa? motivasi saya apa ya? Saya nggak nyangka-nyangka teh. Iya. Nggak nyangka-nyangka ikutan ini tuh. Beneran. Tahu-tahu udah didaftarin, dipanggil, daftarin, disuruh bikin makalah segala macam, bikin video testimoni segala macam gitu. Dengan syarat yang banyak. Iya. Serba mendadak. Betul. Gitu. Alhamdulillah. Wah, seru. Nah, kan kalau misalnya PNS berprestasi 2024 ini Pak, memang metodenya baru, jadi penunjukan istilahnya. Yeah. Kalau 2023 dia mendaftar atau didaftarkan orang lain gitu, itu bisa. Nah kalau 2024 itu kemana tuh ditunjuk gitu. Yeah. Jadi orang-orang yang sebenarnya tidak berniat untuk ikut seleksi ini, kayak Pak Yoyon ini, pada akhirnya bisa muncul ke permukaan. Iya, alhamdulillah. Hebat. Terus gimana kemarin Pak, pas Pak Yoyon itu seleksi, pas anugerah itu ada keluarga juga ya Pak ya? Ada. Tanggapan keluarga gimana? Ya terharu. Mereka, anak saya melihat di YouTube segitu lagi kerja. Bapak anak berapa? Punya anak berapa nih? Banyak, saya 5. Oke, bener. Oke, banyak. 5. Aku lihat di YouTube. Iya. Gimana tanggapan mereka Pak? Ya alhamdulillah. Pada akhirnya menurut bapak saya yang Sabtu Minggu nggak suka di rumah. Keluarga saya banyak di Kalimantan. Karena lahiran di sana juga sih. Bapak saya dulu tugas di TNI. Oh iya, ada potongan ini TNI. 25 tahun tugas di Kalimantan, jadi banyak lahiran di sana. Keluarga tuh kayak misalnya kakak adik gitu. Iya, kakak saya paling bungsu. Oke. Paling bangor. Identik bungsu. Ada di Kalimantan. Mereka apal juga Pak? Apal, alhamdulillah. Karena di grup keluarga ada anak apa pada ngirim gitu di grup keluarga. Alhamdulillah menang kemarin. Hadiahnya buat apa Pak? Hadiah ya dipakai keperluan keluarga juga. Alhamdulillah tambahan. Gitu. Betul. Pak Yoyon, ini seru banget ya, karena untuk sepanjang saya merhatiin PNS berprestasi ini, saya menangkap bahwa Pak Yoyon ini nggak neko-neko gitu. Jadi orang-orangnya memang bukan orang yang ambisius kemudian daftar, enggak, kayaknya mah emang niatnya bekerja aja. Alhamdulillah diapresiasi gitu. Nah Pak, kita udah nyampe segmen terakhir nih. Bapak ada nggak pesan-pesan untuk Akang Teteh di rumah yang mau ikutan PNS berprestasi di tahun depan? Ya, pesan saya ya Benar Pak, bisa dilihat kamera. Pesan saya ya ke teman-teman Akang Teteh yang mau ikutan seleksi ASN berprestasi tahun depan, untuk segera menyiapkan segala sesuatunya. Gitu deh. Iya betul, harus menyiapkan segala sesuatunya. Betul. Karena serba mendadak. Tapi Akang Teteh yang terbiasa di lapangan, jangan takut. Gitu. Kita diadu aja gagasan, karena memang ketika ngelihat Pak Yoyon, jadi saya juga jadi terinspirasi. Mungkin Akang Teteh juga tertular inspirasinya. Betul. Bahwa ternyata ODGJ itu memang ternyata bisa kembali normal. Iya. Dan memang ketika diurus benar-benar itu, atau keluarganya diberikan sosialisasi, itu ternyata mereka bisa loh. Nah, pesan saya normal untuk keluarga dan lingkungan yang ada ODGJ, tolong jangan jauhi mereka, jangan pedulikan mereka juga gitu deh, karena mereka butuh kepedulian dari lingkungan, dari keluarga, dari lingkungan dan dari pemerintahan.
desa setempat. Betul. Jangan takut, terus takut. Kemudian jangan ngerasa itu memalukan ya Pak ya. Betul. Karena mereka juga manusia. Mereka manusia kita. ciptaan Allah gitu deh. Oke, terima kasih Pak Yoyon. Sama-sama. Luar biasa ya kisahnya, menginspirasi banget. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang di Ajib, sudah berbagi inspirasi sama Akang Teteh di rumah. Jangan ini ya Pak ya, jangan kapok nanti kalau misalnya Ajib lagi. Alhamdulillah. Akang Teteh jangan lupa like, subscribe, dan komen follow sosmednya BKD Jabar dan Satpol PP Kabupaten Kuningan. Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib. ASN Jabar, ikut bicara. Ajib. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.